Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi materi praktikum pada minggu ke-10 ini yaitu tentang analisis fungi anaerob. Fungi merupakan salah satu mikroba yang terdapat di dalam rumen selain bakteri dan protozoa. Populasinya dapat mencapai 10⁻³ sampai dengan 10⁻⁶ per gram isi rumen. Fungi ini mempunyai peranan penting dalam pencernaan serat kasar di dalam rumen. Fungi memiliki kemampuan dalam mendegradasi selulosa menjadi gula-gula sederhana. Fungi dewasa terdiri dari sporangium dan rhizoid yang tumbuh pada jaringan tanaman yang dilekati. Sporangium ini berkembang di bagian luar tanaman, dan ketika dewasa, maka panjangnya dapat mencapai 100 mikron. Zoospora tumbuh di dalam sporangium, dan apabila dinding sporangium pecah, maka zoospora akan terbebas dan bergerak dengan flagelnya. Setiap zoospora mampu mengkolonisasi jaringan tumbuhan dan akan meneruskan siklus hidupnya. Populasi fungi akan banyak ketika pakan ruminansia banyak mengandung serat kasar. Hal tersebut terjadi karena pakan yang berserat akan tinggal lebih lama di dalam rumen, sehingga jamur akan mempunyai kesempatan untuk memperbanyak diri. Masuk ke metode, yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada tabung sentrifuge atau polietilen, kemudian ada rumput, ada larutan NaCl 0,9%, ada formaldehid, lactopenol cotton blue, mikroskop, kaca objek, tutup kaca atau cover glass, kemudian yang terakhir ada kantong nilon. Jadi yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan tabung polietilen beserta tutup karetnya, kemudian kantong nilon. Tabung polietilen yang digunakan diberi lubang dengan diameter lubang sebesar 1 mm. Selanjutnya rumput dipotong kecil-kecil, lalu dimasukkan ke dalam tabung dan kemudian ditutup dengan penutup karet. Setelah itu tabung dimasukkan ke dalam kantong nilon dan selanjutnya dimasukkan ke dalam rumen sapi fistula dan didiamkan atau diinkubasi selama 24 jam. Setelah 24 jam, kantong nilon di dalam rumen diambil, kemudian rumput di dalamnya dikeluarkan dengan bantuan penjepit. Selanjutnya dicuci dengan cara direndam dan digoyangkan dalam larutan NaCl 0,9%, lalu dimasukkan ke dalam formaldehid untuk disimpan. Langkah selanjutnya yaitu rumput yang telah disimpan dalam formaldehid tadi diletakkan di atas kaca objek yang sebelumnya telah dicuci bersih dan dibersihkan dengan alkohol. Selanjutnya, kaca objek ditetesi dengan lactopenol cotton blue sampai tergenang. Setelah itu, dibilas dengan aquades dan ditutup dengan penutup kaca. Selanjutnya, kaca objek diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran objektif 10 kali. Selanjutnya yaitu sporangium, populasinya dihitung persatuan luas daun atau batang hijauan dalam kaca objek yang diamati. Baik, langkahnya sekian. Selanjutnya masuk ke dalam laporan. Untuk hasil, teman-teman nanti bisa menampilkan gambar fungi rumen yang teman-teman bisa peroleh dari internet. Sementara itu, untuk pembahasan, teman-teman cari literatur terkait fungi rumen dan kemudian cari juga populasi normal fungi rumen di sapi, domba, dan kambing. Seperti biasanya, laporan dikumpulkan pada minggu berikutnya. Baik teman-teman, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.